Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini gue akan membahas sedikit blockchain yang tiba-tiba viral namanya Findora. Sebelumnya sorry banget nih gue belum update konten waktu hari ya Jumat sama hari Selasanya sempat skip karena gue lagi kurang enak badan ya guys ya. Nah ini Findora ini viralnya tuh cukup unik karena kalau kita cek tokennya si FRA ini, kalau dilihat-lihat banyak anak-anak community harmoni yang malah justru ke sini guys. Dan alasannya pindah ke sini karena mereka mencari peluang baru untuk bisa dapat 100 X ya, sorry, 100X untuk menaikkan kerugian mereka karena di harmoni udah terlalu sering blunder guys. Gitu. Dan ini kalau kita lihat websitenya, dia itu adalah decentralized privacy preserving smart contract platform ya, yang dimana smart contractnya ini berfokus pada privasi ya, yang dia mana mereka tuh bakal bangun di apps dalam di atas EVM chain manapun. Jadi sebenarnya Findora ini itu layer 2 ya guys ya, kayak Polygon ya guys ya. Cuma bedanya kalau Polygon itu layer 2 yang untuk mentranslate transaksi Ethereum lebih cepat dan murah. Kalau ini bedanya adalah EVM layer 2 yang bisa terintegrasi dengan layer 2 apa aja guys. Dan dia menggunakan zero knowledge teknologi, yang dimana zero knowledge itu artinya dia itu kriptografi yang bisa mengapprove transaksi tanpa menunjukkan transaksi tersebut, yang dimana ZK Snap ini udah dipakai di Zcash ya guys ya. Di beberapa privacy coin-coin lainnya juga sudah menggunakan ini guys. Nah ini jadi cukup menarik, smart contract tapi privacy ya guys ya. Dan kalau dilihat mereka itu punya 4 versi ya guys ya. Jadi ini Findora X itu untuk API SDK yang untuk EVM-nya ya guys ya, dimana mengconvert EVM engine, Ethereum Virtual Machine Engine ya, itu menjadi lebih privasi ya untuk data-data transaksinya. Dan Findora OG ya, ini dimana untuk integrasi ke blockchain-blockchain yang masih menggunakan UTXO transaksinya ya. Nah, UTXO itu adalah engine transaksi untuk Bitcoin ya, yang dimana juga dipakai untuk beberapa koin yang masih menggunakan proof of work juga guys. Nah, untuk Findora ZK ini yang versi EVM transparansinya, yang dimana nanti integrasi codingnya di Findora X akan membantu si Findora ZK-nya ini guys gitu. Dan ini Findora CR itu untuk sistem kredensialnya, yang dimana untuk native on chainnya Findora. Jadi Findora ini punya native chainnya sendiri atau blockchain utamanya sendiri, tapi juga punya EVM sendiri guys. Ini cukup menarik ya. Dan mereka itu point sellingnya yang mereka tawarkan adalah confidentially, jadi kerahasiaan data-data kalian itu yang dari off chain ke on chain itu bakal aman ya. Dan juga mereka punya compliance yang dimana setiap jaringan informasi dan transaksi itu benar-benar diaudit. Interconnectivity yang dimana tadi sesuai namanya di depan, dia adalah L2 yang bisa integrasi ke semua EVM chain ya gitu ya. Dan juga integrasi ke proof of work blockchain seperti Bitcoin, Ravencoin dan lain-lain. Nah, dan mereka juga akan menekankan efisiensi dari transaksinya juga guys gitu. Dan mereka lucunya itu menggunakan bulletproof and turbo plank optimized for proof generation verification ya. Jadi ini konsensusnya agak unik juga ya guys ya gitu. Dan mereka pun juga ada program yang dimana untuk developer ke developer juga guys. Nah, dan mereka itu udah lagi buka grant dan kalian udah bisa running node-nya juga, dan kalian bisa join community-nya. Nah, untuk basic-basic dari dokumennya, mereka tuh ada wiki findora.org ya guys ya. Dan ini ada introduction-nya, modul untuk key component-nya, ini untuk basic-basic codingnya untuk menjalankan Findora, dan juga dia ada untuk di apps ya, nge-build dan validatornya guys. Nah, untuk intronya sendiri
nih ya guys ya. Intronya sendiri tuh mereka udah dibangun dari tahun 2017 ya guys ya. Dan mereka tuh awalnya menggunakan Tendermint Consensus Mechanism, yang dimana Tendermint itu salah satu engine dari blockchain Cosmos yang koinnya tuh dolar atom ya guys ya gitu. Dan akhirnya dari sini baru mereka apply zero knowledge tadi untuk kriptografi, transparansi dan privasinya guys gitu. Nah kita langsung ke arsitekturnya aja. Jadi bagaimana mereka bisa mengintegrasikan semua itu. Jadi ini nanti di apps itu bakal diproses, ada yang lewat API-nya ke dalam EVM, ada yang untuk di apps yang UTXO atau blockchain proof of work itu bisa masuk ke sini dan nanti melewati mereka punya sistem namanya Prism Transfer, itu bisa dieksekusi ke dalam engine Tendermint dari si Findora guys. Kurang lebih seperti itu guys konsensusnya. Dan mereka itu punya dua blockchain arsitektur untuk UTXO dan EVM ya. Nah, jadi blockchain mereka tuh dua ya, gitu ya. Dan native chainnya mereka itu di UTXO guys, karena ini yang berkaitan nanti dengan engine awal mereka guys. Tapi stakingnya tuh di Tendermint ya. Jadi ini lucu banget ya. Kalian bikin validatornya nanti di Findora itu pakai engine-nya Cosmos ya, atau Atom ya, Tendermint ini. Tapi untuk native chainnya untuk akses di appsnya di UTXO, dan untuk smart chainnya itu integrasinya ke EVM. Jadi ini lebih kompleks daripada Avalanche ya guys ya. Cukup menarik sebenarnya guys ya gitu. Dan kalau kalian lihat ini key platformnya untuk developer toolnya, kalian harus menguasain codingan yang untuk bisa nge-create token UTXO dan juga EVM ya. Ya JSON RPC tetap dibutuhkan, dan juga untuk bulletproof circuit dan juga ZK Snark circuitnya. Nah by the way, untuk mengakses ekosistem mereka itu kalian membutuhkan namanya mainnet Findora di MetaMask ya guys ya. Ini gue pakainya yang di EVM nya aja guys ya, karena lebih gampang. Kalau yang UTXO nya itu gue harus download walletnya dia lagi, tapi gue mager gitu ya nambah-nambah ya guys, karena gue cuma pengen review santai aja. Dan ini gue udah add, dan ini walletnya guys ya. Coba kita cek. Nah ini ada tulisannya FLA, ini udah ada di sini guys. Nah cukup menarik. Dan ini mereka tuh ada dua main ekosistem yang udah dirancang, yaitu bridge-nya dan juga Veriswap DEX-nya. Nah untuk bridge ya, ini Rialto Bridge namanya lucu. Nah ini tuh masih agak-agak unik ya menurut gue. Kenapa agak unik? Karena dia cuma destination networknya baru bisa ditujukan ke BSC aja guys ya. Ya mungkin ini masih beta ya, masih baru banget dan baru aja launching, jadi ya belum se-fleksibel itu ternyata guys ya. Dan kalau misalnya kalian switch ke Binance Smart Chain itu juga cuma ke Findora doang guys, jadi belum se-efisien itu ternyata. Dan ini untuk ferry-nya DEX ya, ini kita coba connect dulu ya guys ya. Kita cek aja DEX-nya itu kayak apa. Nah, kita connect ke MetaMask, ke FRA sini. Nah ini udah connect ya guys ya. Kita ke swapnya. Nah swapnya tuh tampilannya seperti ini guys, polos banget. Dan ini ada untuk bikin liquidity poolnya. Kita cek tokennya ada apa aja. Ternyata rep tokennya ada BTCB. Ini rata-rata token dari Binance semua ya guys ya. Lucu juga ya. Dan token exchange sendiri Fairy ya guys ya. Apakah ini di backup sama Binance Chain juga ya guys ya untuk engine-nya ya? Kurang tahu juga ya guys ya. Tapi yang jelas mereka baru bisa akses dua arah. EVM-nya malah terimanya BSC dulu guys ya. Ini cukup unik ya guys ya. Nah kita langsung aja, ini untuk tata cara kalian beli token FRA nya. Mereka saat ini baru di listing di dua exchange, itu KuCoin dan Get.io ya guys ya gitu. Dan kalian juga bisa request testnetnya FRA. Buat kalian mungkin developer yang pengen nyoba-nyoba ngedevelop dulu di FRA tapi nggak mau langsung launching, ini kalian bisa tes dari testnetnya dulu. Dan caranya tuh kalian tinggal ke Discordnya mereka, ini ada linknya, tinggal klik, nanti minta faucet dan nanti request walletnya, baru kalian pilih di sini versi testnet ya guys ya. Kalian cari mungkin testnetnya itu
baru di wallet native-nya ya guys ya, yang UTXO engine base tadi ya, bukan yang EVM-nya guys. Nah ini untuk Prism transfernya yang tadi mekanisme di awal kita bahas, yang di sini ya guys ya, Prism transfer. Nah ini ada caranya guys. Nah jadi kalian butuh Findora wallet resminya ya. Mungkin kita bakal klik aja kayak apa. Dan ini kalau kalian lihat, dia tuh ada converter dari EVM compatible walletnya ke native walletnya ya guys ya. Dan nanti kalian tinggal pilih wallet yang EVM-nya, kalian masukin private key dari wallet MetaMask kalian, nanti baru diintegrasikan ke dalam native walletnya seperti ini ya guys ya, gitu. Nah ini cukup menarik sih guys, dan ini tampilan walletnya, dan walletnya kalian bisa download langsung ya guys ya. Jadi walletnya ini installan bukan di extension, tapi langsung aplikasi di dalam laptop kalian ya. Cukup unik juga ya guys ya. Nah ini kalau yang tadi MetaMask, kalian juga bisa langsung ke chainlist.org aja biar cepet ya guys ya. Tapi kalau buat mau masukin manual, mungkin ini ada caranya. Dia punya RPC-nya, nah ini RPC-nya dan ini Explorer-nya. Nah kita buka aja Explorer-nya ya guys ya. Kita buka ini yang untuk mainnetnya dan ini yang untuk testnetnya. Kita buka dulu. Ternyata ada testnetnya guys ya buat Findora guys ya. Kita cek Explorer-nya kurang lebih. Nah ini tampilannya cukup unik ya guys ya. Tampilan Explorer-nya simple dan cukup enak dilihat ya guys ya. Gitu. Dan ini kita bisa cek dari akunnya. Akun yang punya address yang paling banyak ini ya guys ya, banyak banget Findoranya guys ya. Mungkin ini dari tim devnya juga, dan ada juga dari master chef ya. Ini gokil banget namanya, langsung nama domain spesial ya guys ya, gokil ya guys ya. Ya kelihatannya ini orang masih spekulan dan belum berani beli banyak kelihatannya. Di top 50 nya aja yang paling rendahnya cuma 240 guys. Nah ya mungkin karena masih baru ya guys ya. Nah secara technical specification ya, dia itu menggunakan zero knowledge yang tadi, yang dimana fokus mereka itu supaya privasinya nggak tertembus, dan mereka tuh menggunakan namanya proof generation ya guys ya untuk trackingnya. Nah jadi bagian ini mungkin gua nggak akan ulas lebih, tapi gue cuma ngasih tahu ini buat kalian cara masukin script untuk mengakses proof verification dari blockchainnya guys. Mungkin di sini yang developer yang tertarik juga bisa ngecek guys ya, gitu. Dan ini developer networknya untuk kalian yang para developer. Untuk Linux kalian bisa install Golang dan install Rust, dan untuk Mac ini kalian bisa pilih. Ini kodenya cara installnya untuk Rust ya, Ubuntu dan Mac. Dan mereka pun juga bisa install untuk yang troubleshootnya juga dan lain-lain. Jadi ini codingnya lucu ya, ada Solidity, ada Golang dan juga Rust ya, yang dimana Rust tuh banyak banget dipakai seperti blockchain Solana dan NEAR ya. Jadi apakah ini bakal jadi blockchain dengan codingan yang paling ribet ya? Bahkan mereka pun versi EVM-nya pun juga ada setupnya di sini guys, yang untuk JSON RPC protokolnya. Kalian bayangin, jadi ini codingannya benar-benar bertumpuk-tumpuk antara beda alam. Apakah blockchain ini bisa benar-benar berhasil untuk integrasi ke banyak-banyak jenis codingan smart contract dengan dasar codingan yang berbeda? Nggak tahu juga ya, tapi kelihatannya cukup menarik gitu ya kalau kalian lihat. Dan bakal ini precompile kontrak awalnya untuk public recovery dan juga lain-lain sebagainya. Ini tuh udah ada aksesnya dan udah dikasih addressnya guys. Ini cukup unik juga, terutama untuk yang EVM walletnya guys ya, gitu. Nah untuk validatornya sedikit, ini requirementnya cukup unik karena RAM-nya 8GB, cukup standar untuk validatornya, dan core CPU-nya harus 2 dan 100GB hard disk ya untuk minimumnya. Tapi recommendnya 16GB, 4 core CPU, 300GB hard disk. Ini udah dianggap yang recommendnya ya, berarti ya bisa lah ya buat kalian jadi validator. Dan mungkin teman-teman yang
pingin jadi validator di Findora ini cukup menarik. Dan mereka pun juga ada versi automated setupnya guys ya, jadi dipermudah gitu ya guys ya. Dan ini baru available untuk Linux dan macOS version, jadi belum ada yang buat Windows ya, sedih banget ya. Padahal kalau bisa gue mau aja ya, cuma gue cuma punya laptop Windows ya guys ya, sayang banget ya guys ya. Tapi ya gokil ya, dan ini udah dikasih lihat untuk setup validator versi testnet dan juga mainnetnya guys gitu. Dan ada juga versi manual setupnya. Nah ini manual setupnya itu kalian harus copy komennya ini, nanti baru kalian bisa akses masuk ya gitu. Ini ada yang pakai Docker image, ada yang pakai CLI dan macam-macam ya. Nah kayak gitu ya guys ya. Oke, untuk validatornya di sini ini kalian tinggal klik stacking guide-nya. Ini tes untuk stacking guide-nya cukup unik dan cukup rumit juga karena masih baru ya, dan masih harus integrasi dengan Discord juga untuk aksesnya ya. Tapi ya kelihatannya ini oke sih, kalau dengan sistem yang kayak gini mungkin sekuritasnya juga lebih safe ya, karena secara social engineering itu membutuhkan lebih waktu yang lebih supaya orang tuh bisa akses ke sini guys ya. Cukup menarik juga ya guys ya gitu. Nah ini untuk bridge tadi, ini ecosystem.findora.org, ini yang salah satu bridge yang tadi kita review, ini udah dalam di apps-nya ya. Dia ngelis untuk di apps bridge-nya, seks yang masuk, ternyata selain KuCoin dan Get.io dia juga ada Jubi ya. Ini exchange kecil kayaknya guys ya, tapi ya lumayan, mereka udah start ada 3 exchange yang terima mereka, dan mereka juga sudah ada DAO ya. Dan jadi fokusnya ini DAO untuk fundraising dan juga ini DAO dari core timnya. Dan mereka juga ada landingnya namanya Poseidon, jadi semacam landing kayak Aave itu udah ada di mereka. Dan DEX mereka selain Veriswap tadi, mereka juga ada Venice Finance. Nah dan untuk DevTools-nya mereka udah provide, validatornya ini baru 2 yang di listing ya, mungkin ada yang personal, tapi yang mungkin ini 2 yang di listing dari corporate validator atau validator multi chain ya guys ya. Dan ini infrastrukturnya mereka pakai engine-nya Tencent ya, ini unik banget ya. Dan juga mereka menggunakan blockchain based service network, ini BSN. Dan walletnya ini masih ya iOS, Android dan Mac Linux, dan gak ada yang buat Windows ya, agak kecewa ya guys ya gitu. Nah ini untuk foundationnya, kalau kalian pingin apply grantnya guys ya, di sini ini kalian pingin bangun di apps atau mungkin bangun sedikit sistem yang butuh grant di ekosistem Findora, kalian bisa akses semua di sini. Dan mereka tuh diinvest oleh seller Bank of Asia, gila ya, bahkan Chainlink aja turun tangan di sini guys ya gitu, bahkan Get.io juga invest. Ini cukup menarik banget sih guys kalau dipikir-pikir ya untuk ekosistemnya. Nah jadi menurut kalian gimana, apakah kalian tertarik ke Findora atau enggak guys? Nah dan komunitinya kayak gimana? Kalau kita lihat balik, komunitinya baru mulai viral karena banyak pindahan dari ketidakpercayaannya dari komunitas Harmony Protocol guys. Ini cukup unik juga, orang-orang pada FOMO ke sini. Tapi karena buangan dari ketidakpercayaan dari Harmony pindah ke Findora ini, apakah akan mendapatkan positif growth di Findora ataupun hanya sebaliknya guys? Kita nggak tahu juga ya. Berdoa yang terbaik untuk Findora, karena Findora ini teknologinya unik, karena dia benar-benar mengintegrasikan EVM, UTXO dan juga privacy ZK Rollups ya, ZK Smart ya. Ini gila sih guys menurut gue, karena mengintegrasikan 3 blockchain engine beda alam guys. Ini sesuatu yang sangat rare banget guys. Jadi itu aja dari gue. Make sure follow Twitter, Instagram kita, dan juga kalau klik link di bio-nya kalian bisa akses semua sosmed yang kita punya. Dan pastinya jangan lupa subscribe tombol lonceng YouTube kita guys. Alright, itu aja dari kita, The Centra Boys signing out.